Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, selalu bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita masih terus boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu, agak lama ya ketika saya sore hari saya berdoa, saya mendapat ayat di dalam Mazmur pasal 21 ayat yang keempat. Raja Daud mengatakan ketika dia mengalami beberapa kemenangan di dalam peperangannya, saudaraku. Dia tidak hanya mengalami kemenangan di dalam peperangan, tetapi dia banyak mengalami pergumulan. Ya, dia banyak mengalami tekanan. Tetapi justru di dalam kemenangannya, satu ayat yang begitu Tuhan taruh di dalam hati saya waktu itu, dan itu terus menjadi ingat-ingatan di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Daud mengatakan, hidup dimintanya daripadamu. Waktu saya mendengar firman ini, saudaraku, ditaruh Tuhan di dalam hati saya sempat berpikir, apa yang kurang dari Raja Daud? Dia seorang raja yang besar, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia punya triwira yang gagah perkasa. Dia punya kuda-kuda yang bisa diandalkan untuk berperang. Tidak ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Tetapi kita melihat seorang pribadi yang bernama Daud. Dia masih bisa berkata kepada Tuhan, hidup dimintanya daripadamu. Apakah dia tidak hidup? Dan ayat ini berulang-ulang saya terima, saudaraku. Dan terus saya renungkan. Dan puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini yang akan kita terima bersama-sama. Supaya kita mengerti hidup yang bagaimana yang harus kita miliki. Ya, saudaraku. Bukankah saudara dan saya sekarang hidup? Saudara dan saya bergerak, bernapas. Sebab itu saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup di dalam hidup. Hidup di dalam hidup. Ya. Di dalam bahasa Yunani, saudaraku, kata hidup ini memang ada tiga macam, ada tiga hal, ya, ada tiga hal yang berbeda. Yang pertama yaitu hidup yang dikatakan bios. Kita sudah mendengar beberapa kali Bapak Gembala menyampaikan ini. Jadi mungkin saudara sudah hafal ya. Hidup bios itu adalah hidup yang sementara. Makanya ada kata bioskop ya. Bioskop itu hanya main sepertinya sungguh-sungguh ketika dia bermain. Tetapi ketika kita nonton film, ketika kita nonton bioskop, cucuran air mata keluar padahal orangnya yang main itu lagi senang-senang, saudaraku. Menikmati duitnya, ya saudaraku ya. Itu hanya sementara, yaitu hidup jasmani kita saat ini. Hidup fisik kita, itulah yang dinamakan hidup bios. Dan hidup bios ini sifatnya hanya sementara. Ya, karena semua orang akan mengalami di mana dia akan lahir, dia bertumbuh, mungkin dia menikah, ya dia menjadi dewasa dan akhirnya mati. Dan semua kita dikatakan suatu kali nanti kita akan mati. Dan habislah hidup jasmani kita. Ketika tubuh kita sudah dikubur, saudaraku, ya sudah menjadi satu dengan tanah, lenyaplah kita. Itu yang pertama. Lalu kata bios yang kedua, kata hidup yang kedua artinya psike. Ya, sebab itu ada kata psikologis, yaitu tentang jiwa. Ya. Di dalam jiwa kita, saudara tuh punya tubuh, ya, yang kelihatan. Lalu ada jiwa. Jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita punya keinginan, itu ada di dalam jiwa. Lalu yang ketiga, artinya pneuma. Pneuma ini hidup secara rohani, ya. Jadi ada jiwa, ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, hidup yang ketiga ini yang disebut pneuma ini adalah hidup secara rohani. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, ya kenapa dikatakan hidup ini secara hidup rohani? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia,
Ya, dibilang dia membentuk dari debu dan tanah, saudaraku. Ya. Dibilang Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidupnya, manusia yang dibentuk Tuhan dari debu dan tanah yang tadinya mati, dia menjadi hidup. Jadi ada hidup dari Allah. Nafas hidup kita itu dari Allah. Sehingga terjadilah yang namanya, dibentuklah, diciptakannya yang namanya Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa ini menikmati nafas yang dari Tuhan, dihembuskan nafasnya Tuhan ini, dia menjadi hidup. Kita melihat dia begitu enjoy tinggal di Taman Eden. Semuanya boleh dia nikmati. Binatang-binatang buas pun semuanya bersahabat. Bahkan ya Adam diberi kuasa oleh Tuhan untuk menamai. Jadi saudara, binatang-binatang itu yang namai Adam. Kuserahkan semuanya kepadamu Adam. Namailah semua binatang-binatang itu. Ya. Dan dia dikatakan engkau berkuasa atas seluruh apa yang bisa kamu nikmati di sini. Nah, kita tahu ceritanya semua. Waktu itu semuanya baik-baik. Adam dan Hawa hidup dalam keharmonisan. Ya, tidak ada saling curiga, tidak ada saling menuduh, semuanya baik-baik saja. Dan ketika iblis datang dalam bentuk ular, menggoda si Hawa, itulah awal kejatuhan dari manusia menjadi manusia dosa. Ketika manusia berdosa, sampai sekarang kita hidup, ya saudaraku, itu melekat di dalam setiap manusia. Nah, ketika dosa itu masuk, kita melihat Adam dan Hawa mengalami yang namanya apa? Saling menuduh. Ya, Hawanya menuduh ular, Adamnya menuduh Hawa. Dan dikatakan mereka mulai tahu malu. Ya, mereka mulai mengerti kekurangan masing-masing. Ya, bukankah begitu hidup kita, suami istri, saudaraku? Ya, waktu saudara pacaran semuanya baik-baik saja. Ya, yang jelek-jelek sepertinya tertutup. Wah, dia laki-laki paling hebat buat aku. Setelah saudara masuk dalam pernikahan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Loh, kok ternyata seperti itu? Ya, saudara mulai curiga, saudara mulai saling menuduh, saudara mulai saling menyalahkan. Itu semua karena dosa. Oleh sebab itu saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan di mana Tuhan Yesus sudah mati. Itu adalah usaha dari Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk mengembalikan posisi saudara dan saya dari manusia dosa menjadi manusia baru. Karena apa? Karena Kristus dikorbankan. Tadi kita menyanyi dengan baik. Korban Yesuslah yang sudah membuat saudara dan saya menjadi manusia baru. Dipindahkan dari mati menjadi hidup. Dan itulah karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sebab itu kata hidup yang pertama, itu hidup yang kita hidupi sekarang. Hidup jasmani kita, hidup jiwa kita. Oleh sebab itu kita perlu di dalam hidup di dalam hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan itu di dalam bahasa aslinya berkata dia adalah Zoe. Itu hidupnya Tuhan. Hidup Tuhan ini hidup yang tidak pernah berkesudahan. Hidup Tuhan ini hidup yang tidak pernah ada akhirnya. Sebab itu kalau saudara dan saya mau hidup di dalam hidupnya Tuhan, di dalam Zoe-nya Tuhan, firman Tuhan berkata, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua, tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Dan itulah yang sekarang perlu kita kejar. Kita mau buka di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Ayat yang keempat saya akan bacakan. Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dikatakan, yang dilimpahkannya kepada saudara dan saya,
supaya Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya saudaraku, jadi hidupnya Allah itu dilimpahkan kepada saudara dan saya. Soenya Tuhan itu dilimpahkan kepada hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia oleh kasih karunia-Nya diselamatkan. Karena dikatakan di dalam ayat yang pertama, Efesus yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dahulu dikatakan kita semua ya terhitung di dalamnya. Kita hidup di dalam dunia. Kita mengikuti sistem dunia, kita mengikuti aturan dunia, kita mengikuti pola dunia. Bahkan dikatakan kita hidup di dalam hawa nafsu. Kita mengikuti, saudara, dikatakan sistem-sistem dunia. Dan itu yang dikatakan bahwa saudara dan saya itu sudah mati. Mati secara roh, sepertinya kita hidup. Tetapi roh kita itu mati. Karena apa? Ya ini tadi yang sudah disebutkan oleh Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu. Ya, semua aturan dunia, orang dunia lakukan, kita lakukan. Dalam bekerja, menggunakan aturan yang curang, kita juga seringkali kita menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai sesuatu yang kita mau. Kalau perlu semuanya mati saya yang hidup, semuanya miskin saya yang paling kaya. Itu orang dunia. Ya, itu dahulu kita. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan karena karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dari ayat yang keempat menuju ayat yang keenam, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dahulu kita melakukan hal dunia, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi karena Allah, karena kasih karunia-Nya dikatakan, ya, Dia sudah menghidupkan saudara. Jadi kita mati atas dosa dan pelanggaran kita, saudaraku. Dan sekarang kita hidup bersama dengan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak saja dihidupkan, tetapi dibangkitkan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6 tadi, Dia memberi tempat bersama dengan Dia di surga. Artinya kita dan saya dan saudara diberi kuasa untuk bisa bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Nah, saudaraku, ini harus kita mengerti. Dahulu kita mati, tapi sekarang kita hidup karena Tuhan menghidupkan kita. Amin. Nah, saudaraku, kita mau baca di dalam ayat yang ke-10. Bagaimana kita bisa hidup di dalam soenya Allah? Bagaimana kita bisa hidup dalam hidup kita yang masih ada jasmaninya ini. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Tetapi kita bisa hidup di dalam soenya Allah. Hidup di dalam hidupnya Allah. Kita harus mengerti ini, saudaraku. Yang pertama dikatakan, oleh karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata yang pertama, kita ini buatan Allah. Tadi sudah saya katakan di awal yang pertama tadi.
Manusia itu hidup karena ketika dia dihembusi oleh nafas Allah baru dia hidup. Ya. Jadi saudara dan saya ini dibentuk, bukan dibuat oleh Allah sedemikian rupa, saudaraku, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dibuat oleh Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Dan di dalam terjemahan lain dikatakan, saudara dan saya ini adalah mahakarya yang luar biasa dari Tuhan. Jadi sejelek-jeleknya kita, ya, bagaimanapun model saudara dan saya, pagi hari ini saya mau katakan, saudara dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Amin. Mahakarya itu apa, saudaraku? Karya yang maha. Jadi karya yang maha besar, yang maha hebat. Ya. Ketika seseorang menciptakan suatu karya yang besar, saudaraku, makanya kenapa ada muri? Ya, karena di situ dia dihargai. Karyanya yang besar itu dihargai di seluruh dunia. Saudara dan saya itu ciptaan Tuhan yang maha mulia. Kita harus sadar siapa saudara dan saya sekarang di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak menyadari bahwa betapa kita itu karya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, satu karya yang besar itu pastinya tidak akan dilempar-lempar. Ya, suatu karya yang besar itu pastinya tidak akan dibuang oleh orang. Tidak akan ditaruh di tempat yang sembarangan. Tidak akan ditaruh di tempat yang kotor. Ya, jangankan karya maha besar, saudaraku. Saudara dan saya punya emas yang hanya 2-3 gram aja, saudara taruh di tempat sampah? Tentunya tidak. Apalagi kita cuma punya 1-2, kita akan simpan dengan baik-baik di tempat yang paling baik, yang tidak ada orang boleh melihat. Karena kita menjaganya sedemikian rupa supaya apa? Tidak hilang, tidak rusak. Saudara dan saya harus sadar akan hal ini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini bukan orang yang dahulunya dihina orang. Kita bukan orang yang dahulunya hidup dalam dosa. Menjadi sampah, Paulus bilang. Sebab itu kenapa banyak orang tidak bisa menghargai dirinya. Dia obral dirinya, saudaraku. Dia jual murah dirinya. Sehingga orang menganggap dia sampah. Karena apa? Dia sendiri yang membuat dirinya untuk tidak bisa dihargai oleh orang lain. Saudara dan saya harus bisa menjadi pribadi yang bisa dihargai. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah buatan mahakarya Allah yang begitu mulia. Dibentuk oleh Allah sedemikian rupa. Diangkat oleh Allah. Dijadikan perabot-perabot yang indah di rumah yang baik. Mari kita mau sadari diri kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, koreksi saudaraku. Bagaimana aku menghargai diriku. Nanti kita akan melihat, apakah itu sepadan dengan panggilan saudara dan saya. Saya percaya pagi hari ini, kalau saudara dan saya mengerti, mendengar firman Tuhan ini dengan baik, saudara dan saya sadar, jelek-jelek begini, aku itu mahakaryanya Tuhan. Aku harus ada di tempat yang mulia. Karena Tuhan sudah menciptakan aku dari yang tidak ada menjadi ada. Dari manusia dosa kepada manusia baru yang dibangkitkan. Yang bahkan suatu nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi jangan anggap enteng hidup saudara dan saya. Mungkin kita sekarang hidup dalam kekurangan. Hidup kita pas-pasan. Kita tidak mempunyai gelar seperti orang lain. Kita tidak punya kedudukan seperti orang lain. Tapi ingat, jangan ada seorang pun menganggap saudara dan saya rendah. Amin. Kita harus jadikan hidup kita itu sesuatu yang berharga, yang punya nilai tinggi. Nah itu harus kita
ekspresikan, saudaraku. Itu harus kita tercermin di dalam hidup kita. Supaya orang boleh melihat siapa diri kita. Karena sekarang kita adalah manusia baru di dalam Allah. Yang pertama itu, saudaraku, kita sadar bahwa kita adalah buatan Allah. Lalu yang kedua, di dalam Efesus 2 pasalnya ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, saudara dan saya diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara dan saya ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, kita hidup dalam pertobatan, saudaraku. Ya, kita menjadi manusia baru. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Mulai ayat yang ke-12. Coba saudara bacakan. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Saudara perhatikan. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Saudara semua sudah dibaptis di sini? Ada yang belum? Bisa minta angkat tangan? Kita belum baptis. Chelsea, Bu Koiria. Nanti kalau diadakan baptisan ikut ya. Apalagi kita sudah melayani Chelsea ya. Nah, dikatakan semua kita yang sudah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh. Ya. Jadi saudara dan saya yang sudah dibaptis ini menjadi satu tubuh. Saudara punya tubuh kan? Saya punya tubuh. Seperti ini modelnya. Dan kita sama-sama punya mata dua, punya kaki, punya tangan, semua anggota tubuh baik yang di luar maupun yang di dalam. Ya. Ayat 14 dikatakan apa? Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 20. Ayat 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudaraku, Tuhan mempersiapkan saudara dan saya yang sudah dibaptis menjadi satu tubuh. Tetapi anggotanya banyak. Ya. Jadi kita ini satu tubuh. Fitra jadi mata, ya. Pak Yoyo jadi kepala, bukan kepala. Nanti kalau kepalanya Tuhan. Jadi kaki, ya saudaraku. Yang lain jadi tangan. Nah, itu anggota-anggota tubuh yang demikian itu jadi satu tubuh di dalam Tuhan, ya saudaraku. Untuk apa? Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan untuk saling memperhatikan. Dengar saudaraku. Kita ada di sini menjadi satu tubuh untuk saling memperhatikan, bukan untuk melakukan perpecahan. Bahkan di dalam ayat yang ke-22 saya bacakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi saudaraku, apa yang saudara rasa tubuh yang paling lemah? Itu sebenarnya paling dibutuhkan. Kelingking ini rasanya kecil, tapi coba saudara, kalau saudara membersihkan hidung, membersihkan telinga, masa mau pakai jempol? Artinya apa? Di dalam setiap perkumpulan kita, komunitas kita yang satu tubuh di dalam gereja Tuhan, masing-masing punya fungsi. Ya, dan satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Dan Tuhan memberikan karunia ini, sebab itu dikatakan ada karunia menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pengajar. Dikatakan engkau menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi telinga. Saya nggak tahu, ya Tuhan menjadikan saudara apa di dalam komunitas kita.
Tetapi yang jelas Tuhan mau semuanya kita berfungsi dengan baik. Ya. Melakukan peran kita dengan baik masing-masing. Kalau saudara ditunjuk Tuhan jadi mata, jangan jadi kaki. Atau jangan saudara menjelek-jelekan mata. Karena itu adalah tubuh saudara juga. Ya. Nah, seharusnya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk apa, saudaraku? 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, coba dibaca. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita. Jadi peran apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, ya, beberapa minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman saya sudah katakan. Di dalam rumah tangga, Efesus mengatakan dalam kitab Efesus, seorang suami harus kasih kepada istrinya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Itu tidak ada embel-embel yang lain, saudara. Ya. Seorang suami harus menjadi imam, raja dan nabi di dalam keluarga. Seorang suami harus dialah yang mengambil keputusan. Dialah yang harus dengan bijaksana mengatur rumah tangga. Jangan dibalik. Kalau perannya dibalik, di dalam rumah tangga suami yang ngatur, ya. Suami istri yang mengatur semuanya, suaminya nggih. Ya. Pak, kamu harus begini. Iya. Pak, kamu enggak boleh begini. Iya. Akhirnya timbullah suami-suami takut istri. Ya. Apakah rumah tangganya menjadi baik? Tidak. Karena apa? Mereka tidak melakukan perannya dengan baik. Dibalik-balik. Tuhan bilang, istri tunduklah kepada suamimu. Tapi dia nanduk. Dia maunya yang berkuasa. Toh yang cari duit aku. Gajiku lebih banyak. Akulah yang berhak menggunakan uang ini. Aku yang berhak mengatur semuanya. Tidak, saudaraku. Tunduk ya tunduk. Dan tidak ada kata saling menuntut. Lah kamu gak sayang sama aku kok, Pak, Pi. Aku gak mau tunduk lah. Atau dibalik. Ya. Aku gak mau. Kasih. Orang kamu modelnya kayak gitu, istri kok seperti itu, gak pernah masak, jalan-jalan terus misalnya saudara. Gak bisa. Kadang-kadang saya berpikir lah siapa suruh ya dulu milih suami yang seperti itu ya. Ya, makanya untuk anak-anak muda hati-hati ya kalau pilih pasangan benar. Saya merasa hidup pernikahan saya sudah 31 tahun. Ya, saya merasa hidup pernikahan itu tidak gampang saudaraku. Kalau kita tidak menerapkan firman Tuhan dengan baik, itu tidak akan terjadi sesuatu yang baik dalam rumah tangga kita. Perlu korban, perlu menekan perasaan, supaya rumah tangga baik melakukan peran dengan baik. Oleh sebab itu saudara, bagaimanapun saudara di tempat ini, ketika kita di dalam satu pelayanan, ya, lakukanlah bagian saudara. Masing-masing dengan baik untuk menjadi kepentingan bersama. Bukan untuk menonjolkan diri. Bukan untuk satu dipandang hebat dan yang lain tidak. Tetapi justru ketika kita melihat ada anggota tubuh yang lemah, yang sepertinya kecil, yang sepertinya sederhana. Justru merekalah yang perlu kita perhatikan. Nah saudaraku, ini yang kedua. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita adalah buatan Allah. Yang kedua, saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Lakukanlah bagian itu dengan takut akan Tuhan. Lakukanlah bagian itu dengan sepenuh hati. Lalu yang ketiga, kita kembali ke Efesus pasalnya yang kedua, ayat 10 bagian yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Yang ketiga, supaya kita bisa hidup dalam hidupnya Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam Kristus. Hidup dalam kata lain itu artinya berjalan. Sayang saya tidak bisa membuat PowerPoint saudaraku. Tapi saya mau ajak saudara membayangkan sebentar. Kalau ada satu bola, balon maksud saya, ditiup ya, itu dimasukkan sesuatu barang lah di situ ya. Mau mainan atau kupon gitu ya, kertas gitu ya, masukkan ke dalam situ. Ya, itu artinya dia hidup di lingkupan balon itu bukan? Karena dia dimasukkan di situ, dikunci, dia tidak bisa keluar. Dia hidup di situ. Ya, mungkin kalau dia bisa teriak, dia akan teriak, aku bosen gitu ya. Aku kepengen keluar dari balon ini, tapi nggak bisa. Ya. Saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, itu artinya Tuhan bilang, aku mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Sekarang ini saudara dan saya ada di dalam gereja ini. Ya. Pastinya saudara harus mengikuti aturan yang kita terapkan di sini. Mulai dari saudara masuk sampai saudara di sini. Saudara harus pakai masker, saudara harus mau. Kalau saudara memberontak mungkin kita akan bilang, Pak, lebih baik Bapak turun dulu. Ya. Aturan di sini saudara harus duduk di kursi yang masing-masing disiapkan. Tapi saudara semuanya maunya maju di depan, ya nggak bisa. Itu aturan. Aturan itu tidak saja diterapkan di dalam pelayanan kita, saudaraku. Sejak saudara buka mata, sadar tidak sadar, kita sudah diberi peraturan, benar? Coba nanti saudara yang lihat kalau ada adik bayi keluar dari perut mamahnya. Sudah diatur. Dari dokternya juga dikasih tahu, Bu, nanti jam sekian minum, nanti umur sekian makan nasi, dan seterusnya sampai saudara bisa makan segala macam. Itu aturan. Ketika saudara tinggal di dalam satu rumah tangga, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, apapun peran kita hidup dalam aturan. Saya sudah pernah berkata kepada saudara, anak saya Jira kalau pergi, ya jam 10 harus pulang ya Jir. Kalau lewat dari jam 10 harus telepon mama papa. Ya. Kadang-kadang dia ngomel waktu masih SMP saudara, atau SMA. Temenku itu mamanya boleh. Kalau anaknya pulang jam 12 malam, kok aku nggak boleh? Ya kalau kamu nggak mau jadi anaknya mama ya minta sama Tuhan, pilih mama yang lain. Ya nggak bisa ya sudah, nggak bisa ya silahkan mengikuti aturan mama, karena kamu anak mama. Jadi aneh saudaraku, kalau kita tinggal dalam satu komunitas terus kita mau-maunya sendiri. Nggak bisa saudaraku, harus ada aturan. Kalau saudara nggak cocok, ya sudah, pilihan di tangan kita. Benar apa enggak saudaraku? Aturan harus ada supaya apa? Supaya kita hidup tertib. Hidup di dalam Tuhan artinya kita harus hidup mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan ada di dalam Alkitab. Apapun ada. Tinggal saudara mau baca dan mau melakukan atau tidak. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, coba Rio baca. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudaraku, Rasul Paulus mengatakan hidupku ini bukan aku lagi. Tadi saudara Kristi waktu berdoa berkata, Tuhan, hidup kami ini bukan kami lagi, kami ini milik-Mu sepenuhnya. Tapi seringkali kita ngomong, Tuhan hidupku bukannya aku lagi, aku ini milik-Mu Tuhan. Waktu kita nyanyi, ku serahkan hidupku kepadamu. Tapi waktu Tuhan mau, saudara kalau kita menjadi milik seseorang, saudara punya barang. Saudara mau buang, saudara mau simpan, saudara mau lempar, itu kan haknya kita. Tapi seringkali kita mengatakan, Tuhan aku ini milik-Mu. Tapi waktu Tuhan mau pakai, waktu Tuhan mau didik, waktu Tuhan mau bentuk, loncat kayak kodok, saudaraku. Benar? Banyak kita begitu. Gak mau Tuhan.
aku mau menuruti aturanku sendiri. Tapi kita melihat seorang Rasul Paulus. Dia bukan seorang pelayan yang hidupnya enak. Dia mengalami banyak tekanan. Dia bahkan ketika menulis surat ini dia sedang ada di dalam penjara. Tetapi dia masih ingat kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. Itu artinya hidup kita digantikan oleh hidup Kristus. Kita yang lama sudah tidak ada lagi. Jadi kalau saudara punya permen warna merah, saya ambil, saya ganti dengan warna kuning. Yang merah sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah warna kuning. Nah, hidup saudara ketika ditebus oleh Tuhan, itu menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Hidup kita sudah digantikan. Saudara mengerti? Jadi ketika kita berkata, Tuhan, aku sekarang menjadi milik-Mu. Coba baca ayat ini, Filipi pasal 1 ayatnya yang kedua. Filipi 1 ayat yang ke-20 maksudnya. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudaraku, dikatakan apa? Demikian sekarang Kristus itu nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Mengapa tidak dikatakan supaya Tuhan itu nyata dimuliakan di dalam hatiku? Waktu saya baca ini, kok dia bilang supaya Tuhan dimuliakan di dalam tubuhku, Paulus berkata. Ya, sebab itu kita jangan selalu bilang, yang penting kan hatiku. Ya, jadi tubuhku bisa sembarangan, tidak. Ini maksud dari firman Tuhan, saya baru tahu ternyata ini loh jawabannya. Karena apa? Hati itu yang bisa melihat siapa? Tuhan. Suami saudara bisa lihat hati saudara, istri-istri. Ada sebagian, banyak yang tidak. Ya, sebab itu kenapa ada judul jeritan hati seorang istri. Wah, saudaraku ya. Karena memang tidak mengerti. Ya, yang tahu hati saudara dan saya adalah Tuhan. Lalu mengapa Paulus berkata supaya Tuhan dimuliakan di dalam tubuhku? Karena mata kita, jasmani kita hanya bisa melihat tubuh saudara. Lalu bagaimana ketika orang melihat hidup kita? Mereka tidak melihat Tuhan itu ada di dalam kita. Seorang polisi, seorang suster, seorang dokter, dia akan memakai pakaian sesuai dengan atributnya, dia begitulah dia. Sehingga ketika saudara lewat, oh itu polisi. Ya. Oh itu tentara, oh itu dokter, oh itu suster. Ketika seorang polisi memakai pakaian biasa, ya, kalau saudara tidak mengenal orang itu, saudara tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang polisi. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dikatakan hidup kita ini bukannya kita lagi. Bagaimana orang bisa melihat? Oh, itu bukan Bu Abraham yang dulu. Ya. Kalau saya mau cerita Abraham, Bapak Abraham suami saya, ya, sekian tahun Tuhan didik dia, banyak hal yang Tuhan ubahkan. Nah, saudara dan saya tuh harus berubah. Jangan dari tahun ke tahun kita hidup bersama kok begitu terus ya, kok begitu terus, nggak ada berubahnya. Saudara harus memakai status. Orang harus melihat Tuhan itu nyata di dalam perbuatan kita, nyata di dalam perkataan kita, nyata di dalam sikap hidup kita. Cara kita berkata-kata, cara kita berdandan, saudaraku, cara kita berpakaian, itu sudah tidak boleh seperti orang dunia. Kita harus beda. Karena apa? Kita harus memuliakan Allah di dalam seluruh hidup kita. Tuhan itu harus dipamerkan lewat hidup kita. Dan hati tok lah, gimana orang tahu? Saudaraku nggak tahu. Orang saudara manis-manis di depan saya, ternyata hati saudara penuh kepahitan, saya tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Paulus berkata, biar Tuhan dimuliakan di dalam tubuhku. Ya, mari kita mau bersama-sama membuat orang itu terpesona karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Terheran-heran, wow, benar-benar dia sekarang menjadi manusia baru. Amin.
Nanti saudara mau lihat, jangan orang ketemu, alah lah kok uripmu saya ngono terus sih Pak. Ya, tapi orang harus melihat, wih kamu sekarang hebat ya. Kamu sekarang benar-benar menjadi orang yang tidak saya kenal seperti dulu. Itu baru namanya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Yang terakhir, satu ayat lagi. Efesus pasalnya yang keempat ayat 1. Terakhir saudara. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebagai orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Berpadan itu artinya itu seimbang. Berpadan itu artinya itu sebanding. Kita sebanding enggak dengan panggilan Tuhan? Pengorbanannya begitu luar biasa. Ya, tapi hidup kita enggak ada berubahnya. Hidup sepadan juga artinya kita harus hidup dengan apa yang ada. Ya, hidup kita harus sebanding dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang merdeka. Untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Tapi selama ini kita masih kalah terus. Hidup kita masih menjadi orang yang terbelenggu terus. Diikat terus oleh hal dunia. Diikat terus oleh hal keuangan kita. Diikat terus untuk roh perzinahan, mengikat kita terus. Hutang sana, hutang sini, terikat terus. Biar firman pada pagi hari ini menyentak kita, mengingatkan kita. Kita harus jadi manusia baru. Saya persilahkan tim musik untuk maju ke depan. Kalau kita memang mau hidup di dalam hidupnya Tuhan, saudaraku. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita sadar bahwa kita adalah buatan Allah. Yang dibentuk oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga saudaraku, kita harus mau hidup dalam hidupnya Allah. Shalom, shalom.